Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita akan bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Setiap waktu, setiap hari ada berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau di atas puji-pujian kami. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak dipuji. Hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Bapa dan Tuhan yang setia bagi kami. Biarlah kami pada hari ini datang kepada-Mu, membawa ucapan syukur bagi Yesus. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang Kami bersyukur ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Kami naikkan pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya. Sembah syukur kami bagi-Mu Bapa, yang layak disembah. Kami bersyukur.
memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekuat selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab kebaikan-Mu Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tetapi biarlah hidup kami terus menjadi seorang pemuji dan penyembah di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan Yesus Bapa yang baik, apapun yang kami persembahkan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hati kami, mengurapi setiap pikiran kami. Sehingga ketika sampai firman-Mu kami dengarkan Tuhan, firman-Mu berbuah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar saudara-saudara di Medan? Hari ini kita bertemu lagi tanpa terasa. Kita sudah ada di minggu terakhir bulan yang ke-11. Wih, berapa hari lagi kita masuk bulan Desember? Sudah Natal lagi. Padahal kita masih ingat loh Natal tahun yang lalu. Bahkan kita masih rasa makanannya makanan apa. Ternyata sudah Desember lagi. Dan yang lebih, saya pakai kata mengerikan lagi saudara, tahun 2020 ini tahun yang paling aneh, tahun yang paling unik ketika COVID-19 melanda dunia. Bayangkan 31 Desember 2019 kita baru dengar pertama kali kata virus corona. Tapi dalam waktu 3 bulan, Januari, Februari, Maret, masuk awal April saudara, seluruh dunia, hampir seluruh dunia sudah kena virus itu. Di situ saya tuh mikir, kenapa Injil kalah? Injil itu sudah 2000 tahun lebih diberitakan sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Tapi setelah 2000 tahun, separuh saja dari jumlah penduduk dunia belum terima Tuhan Yesus. Virus ini cuma 3 bulan. Apa yang salah? Kenapa Injil kalah dengan virus corona? Jawabannya tergantung siapa yang jadi sales, tahu nggak? Yang jadi pemasarannya, marketingnya. Nah, virus corona itu marketingnya luar biasa, hanya pakai udara. Maka itu ada social distancing, jaga jarak. Ya, ada physical distancing. Saudara, bayangkan kalau Injil itu kekuatannya seperti virus corona. Bayangkan semua kita murid-murid Tuhan Yesus
yang sudah punya virus Injil itu. Kita kumpul orang, kita dekat orang, kita nempel orang. Kalau kita lagi antri ini, antri itu, seharusnya virus Injil itu sudah menular kepada semua orang. Tapi sampai hari ini yang kita harus berubah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami kalah dengan penyebaran virus corona. Tapi di akhir bulan ke-11 ini, kami mau bertobat, kami mau berubah. Saudara, apa yang perlu kita ubah? Yaitu pengenalan kita kepada Bapa di surga. Kalau kita kenal Dia, maka dengan sendirinya virus Injil itu akan menyebar, akan menular kepada banyak orang lewat hidup kita. Betul ya? Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ternyata cuma perlu satu hal, iman. Bukan yang lain, yaitu iman. Ibu Gembala berdoa untuk jemaat semua kita. Ayo meninggalkan tahun 2020, masuk tahun yang baru ini, iman kita diperbarui. Nah, saya akan baca ayat yang pertama. Yudas 1 ayat yang ke-20. Yudas itu cuma satu pasal, ya. Yudas ayat 20. Sebelum kitab Wahyu ada kitab namanya Yudas, ya, ayat 20. Begini Tuhan berfirman kepada kita. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita bahwa iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Iman itu ada level-level yang berbeda. Nah, ayat ini minta supaya saudara dan saya itu membangun hidup kita di atas dasar fondasi iman yang paling suci. Kudus itu nggak ada paling kudus, cukup kudus. Setia nggak ada paling setia, cukup setia. Taat juga begitu, cukup taat. Tapi iman ada tingkatan. Iman yang paling suci berarti ada iman yang suci. Betul? Nah, kalau toh ada iman yang suci, kita nggak boleh memilih iman level itu. Sebab ada firman, imanmu yang paling suci. Maaf, saya turun lagi. Kalau ada iman yang suci, berarti ada iman yang setengah suci. Ada iman yang seperempat suci. Ada iman yang tidak suci. Nah, kita nggak usah bahas yang itu. Tapi apa sih iman yang paling suci? Nah, iman yang paling suci adalah iman. Apa saja yang kita imani harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara jemaat GPA Avia Cemara di Medan, ayo kita melihat firman ini. Apa itu? 2 ayat saya tambahkan. Iman yang paling suci. Tidak boleh iman yang biasa saja. 1 Roma 10 ayat 17. Saya percepat. Dari mana datangnya iman? Karena mendengar. Dari mana pendengaran kita? Karena firman. Itu Roma 10 ayat 17. Jadi iman yang paling suci harus karena mendengar firman. Saya mau sampaikan ini. Kesaksian seseorang dalam menceritakan pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, itu tidak boleh kita ikuti. Misalnya gini, saudara, saya itu 3 bulan ini beriman untuk saya itu punya mobil. Atau saya beriman, saudara sekeluarga, kami ini ingin punya rumah sendiri. Sudah capek kontrak terus misalnya. Akhirnya saudara, setelah kami doa puasa sekian lama,
Luar biasa Tuhan. Tuhan berkati kami mobil, Tuhan berkati kami rumah. Nah, iman yang paling suci bukan iman dari kesaksian seseorang. Kalau gitu, saya juga harus beriman. Saya pasti bakal punya mobil, saya pasti punya rumah. Nah, itu salah. Iman yang benar karena mendengar. Ya, Roma 10:17. Iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu karena firman Tuhan. Bukan karena kesaksian orang. Bukan karena kata orang. Bukan. Nah, masalahnya di sini. Saudara-saudara, kita sering mendengar kata orang. Oh, katanya itu loh. Katanya itu. Tidak sedikit hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus bersalah. Yang seharusnya hidup ini atas apa kata Tuhan, bukan atas apa kata orang. Maka itu saudara kekasih, di GBI Via Cemara Medan, perhatikan. Sering gak kita berkata gini, aduh nanti orang ngomong apa? Sering gak? Begitu dahsyatnya kuasa kata orang, sampai kita bisa terpengaruh kalau dengar orang ngomong. Contoh kecil, aku kok lihat kamu sudah berapa tahun mobilmu gak ganti-ganti. Maaf ya, itu bisa punya pengaruh. Orang itu ngomong begitu loh, kok mobil kita gak ganti-ganti. Terpengaruh. Contoh yang lain, maafkan. Satu kali ada satu keluarga akan nikahkan anak. Tapi keadaan, maaf, keuangan pas-pasan. Maka itu bersyukur loh adanya COVID-19 ini. Kalau anak kita nikah, kita nggak perlu ngundang orang banyak. Karena memang nggak boleh. Maaf ya, ini ngomong yang lain. Nah, ketika anak kita mau menikah, ternyata kita nggak punya uang, termasuk keluarga dari calon menantu kita pun pas-pasan. Sering nggak keluarga ini mengalami goncangan? Karena ada orang ngomong, nanti orang ngomong apa? Kamu nikahkan anak tapi nggak ada pesta. Maaf loh, contoh ini. Saudara, sering nggak kita terpengaruh hanya karena apa kata orang? Nah, saya punya jawaban. Kalau saudara mau nikahkan anak, tapi saudara nggak mau pesta, justru saya mengajar kepada banyak orang. Hargai orang yang mau datang di pemberkatan nikah. Sebab orang itu serius mendoakan. Maaf. Orang yang ingin datang ke pesta nikah, memang orang itu jangan tersinggung. Saya bicara, pengen makan gratis. Kalau ada orang pesta nikah, aduh maaf, ini jelek. Tapi itu fakta. Maka itu hargai orang yang datang ke gereja ketika kita menikah atau anak kita menikah. Nah, saya kembali. Saya punya resep. Jadi kalau ada di antara saudara ingin nikahkan anak, tapi keuangan mepet, lalu ada orang berkata begini, loh orang ngomong apa nanti? Kalau kalian mantu menikahkan anak nggak pakai pesta. Nah, saya punya resep. Ya, begini resepnya. Tapi jangan marah ya. Loh, jadi kamu yang pingin kami pesta? Iya, kan nanti kalau kamu nggak pesta orang ngomong apa? Kalau gitu, kamu yang buat pesta, kami yang datang. Masuk akal toh? Karena yang minta pesta kan dia. Kita nggak pingin anak kita nikah, kita pesta. Ya udah suruh dia yang buat pesta, nanti kita yang datang. Gampang, saudara. Maka itu saya ulangi lagi, hargai orang yang mau datang ke pemberkatan nikah, berarti orang itu mau berdoa untuk kita. Nah, inilah konsep yang penting dalam kehidupan kita. Lebih baik kita hidup apa kata orang. Bukan, maaf, lebih baik kita hidup atas apa kata Tuhan. Bukan apa kata orang. Aduh, kalau kita hidup atas apa kata orang, kita capek. Betul ya? Nah, hal yang kedua, iman yang benar itu bagaimana? Kalau tadi Roma 10:17. Sekarang hal yang kedua, iman yang benar itu karena apa? Nah, ini yang kita harus tahu.
sama, ya, tapi arahnya beda. 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 supaya kita jangan sampai punya iman yang salah. Ingat loh, yang Tuhan minta imanmu yang paling suci. Oh, terima kasih. Apa itu iman yang paling suci? Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kita lihat ayat ini. Maaf. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Begini kata Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kita berani percaya kepada Bapa di surga, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini iman yang paling suci. Nah, dari 1 Yohanes 5:14 saya berkata, iman yang tidak suci adalah iman yang memaksa Tuhan menuruti keinginan kita. Saya ulangi lagi, iman yang tidak suci adalah iman yang memaksa Tuhan untuk menuruti doa kita. Maka itu kalau ada di antara saudara, maaf, yang pernah kecewa dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah doa puasa loh Tuhan. Aku sudah ikut doa pagi Tuhan. Aku sudah ikut doa malam Tuhan. Kenapa doaku nggak dijawab? Katanya, kalau sudah doa puasa, ikut doa pagi, Tuhan pasti jawab. Kan ada pujian Tuhan, mujizat itu nyata apabila kamu berdoa. Saya sudah berdoa, tapi kok belum? Nah, hari ini kita ketemu jawabannya. Coba saya tanya balik kepada saudara. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, maafkan saya. Saudara yang di GP Afia Cemara, maafkan saya. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, pertanyaannya, lalu siapa yang jadi Tuhan? Loh, betul tidak? Jadi siapa yang jadi Tuhan? Ya kita. Karena semua yang kita inginkan Tuhan harus jawab. Nah, kalau kita jadi Tuhan, maaf loh, Tuhan jadi apa kita? Maaf. Tuhan jadi pesuruh kita. Tuhan jadi pembantu kita. Nah, kan salah. Maka itu iman yang paling suci. Saya ulangi lagi. Roma 10:17. Karena kita mendengar firman. 2. Iman yang paling suci adalah Dia menjawab doa kita kalau yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Tahun 70-an, 80-an, mengerikan. Ada pengajaran yang masuk ke Indonesia. Ya, iman. Saudara, kalau saudara nggak punya uang, tapi ingin punya mobil, maaf loh saya beri contoh ini. Puji Tuhan sekarang sudah nggak ada. Itu tahun 80-an yang lalu. Kalau saudara nggak punya uang, dan saudara ingin punya mobil, datang ke showroom mobil. Pilih satu mobil, terus saudara tumpang tangan, kalau perlu kelilingi 7 kali. Nah, yang jualan bingung. Ngapain nih Bapak putar-putar di mobil ini? Nah, itu iman yang tidak suci. Contoh, maaf, itu salah. Saudara ingin punya jodoh, tulis kriterianya. Tuhan, aku ingin jodoh nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Ajukan itu kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab. Maaf saudara, itu iman yang tidak suci. Masa Tuhan kita atur dengan keinginan kita? Mengerti nggak kebenaran ini? Maka itu 1 Yohanes 5 ayat 14 ini penting untuk kita ikuti dan kita percayai bahwa inilah keberanian percaya kita, yaitu Dia akan mengabulkan doa kita apabila kita minta sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jelas ya? Di masa pandemi COVID-19, hidup ini susah, hidup itu berat. Yang di PHK berapa banyak? Saudara, orang yang di Medan
Pasti tahu bukan pesawat Singapore Airlines SQ itu. Bayangkan, Bandara Changi walaupun sudah 4 terminal, nggak cukup untuk memarkirkan sekian banyak pesawat-pesawat SQ, apalagi badan lebar Airbus A380. Akhirnya mereka harus sewa tanah sekian ribu hektar di Australia Utara untuk markirkan itu. Bayangkan, hidup begitu berat di masa pandemik ini. Tapi jangan takut. Bapak kita berjanji, kalau burung di udara jadi pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Tapi syaratnya harus mendengar firman Tuhan, harus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saudara, kita harus berubah. Mujizat itu tidak nyata karena kita puasa. Maaf, banyak pengajaran yang salah. Mujizat itu tidak nyata karena kita memberi perpuluhan. Maaf. Firman Tuhan menulis, mujizat itu nyata karena kita taat. Saya beri bukti. Tembok Yeriko itu roboh bukan karena mereka berkeliling. Salah. Loh, apa yang benar? Tembok Yeriko itu roboh karena Yosua taat. Yosua kelilingi tembok itu 1 hari 1 kali selama 6 hari. Tapi di hari ke-7 kamu kelilingi 7 kali. Jadi total 13 kali. Tapi maaf, akhirnya tidak sedikit gereja para pendoa, ayo kita doa keliling, karena pakai prinsip tembok Yeriko. Nah, Tuhan tidak menyuruh. Maka itu sudah banyak orang doa keliling kok tidak terjadi apa-apa, karena Tuhan tidak menyuruh. Maka itu saya beri contoh tadi. Kesaksian orang tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita ikuti. Pernah nggak saudara mikir begini? Semua mujizat yang dikerjakan Tuhan di perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak pernah terulang kedua kali dengan cara yang sama. Ini yang luar biasa. Ternyata Roh Kudus punya sekian miliar cara yang tidak akan terulang lagi. Maka itu, ketika bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang, Tuhan nggak nyuruh kita lakukan itu. Maaf. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, maaf loh, pakai ludah, terus jatuh ke tanah, terus Tuhan Yesus aduk-aduk, maaf ya, ludahnya dengan tanah itu, terus dioleskan ke mata orang buta itu. Berani ngikuti itu sekarang, ditempeleng orang kita. Nah, jadi sekalipun Tuhan Yesus yang buat mujizat, tapi kalau tidak ada firman yang memberitahu kita lakukan yang sama, jangan kita lakukan. Dulu di Surabaya ada gereja. Saya dulu pertama nggak ngerti. Begitu saya masuk, itu di mimbar saudara ada tumpukan sapu tangan, warna-warni macam-macam. Saya pikir ini sapu tangan untuk apa? Nah, terus saya tanya pada majelisnya, oh, itu kebiasaan Pak Gembala. Setiap kali habis ibadah, Pak Gembala tumpang tangan di sapu tangan itu. Terus, oh, saya baru tahu. Saudara pernah baca di Kisah Rasul, Kisah Paulus, sapu tangannya menyembuhkan orang. Oh, gereja itu pakai pola itu. Jadi begitu selesai kebaktian, orang pada cari mana sapu tangannya tadi. Terus dibawa pulang ke rumah dan ditempelkan ke kepala orang yang sakit. Maaf saudara, kalau Tuhan tidak berfirman, walaupun itu tertulis, kita tidak boleh melakukan. Contoh, masih ingat Elia menghidupkan anak satu-satunya dari janda yang anaknya itu mati? Apa yang Roh Kudus suruh? Telungkup kamu di atas jenazahnya. Tiba-tiba mujizat terjadi, anak itu hidup. Nah, kalau kita sekarang pakai cara itu, ada orang mati lalu kita telungkupi, maaf, ya orang ngomong apa?
Jadi mujizat yang tertulis di Alkitab pun tidak boleh kita ikuti mentah-mentah kalau tidak ada rema dari Roh Kudus. Maka itu mujizat itu terjadi karena taat. Contoh, waktu Yosua memimpin bangsa itu mau masuk Kanaan, banjir besar bukan Sungai Yordan? Wih, bagaimana ini? Dikatakan meluap airnya. Bagaimana mujizat terjadi? Ada firman, Yos, langkahkan kaki imam yang paling depan sambil bawa tabut. Betul enggak? Yosua taat. Begitu kaki imam yang pertama menyentuh air Sungai Yordan, wih, mujizat terjadi. Air itu, sungai itu terbelah dan Israel jalan dengan aman. Tapi itu enggak diperintah. Ketika Simon yang enggak dapat ikan semalam-malaman, Tuhan Yesus pinjam perahunya dan Tuhan Yesus tahu Simon ini enggak ada makanan hari itu. Lalu Tuhan Yesus minta, tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Mujizat terjadi. Semalam-malaman enggak dapat ikan, tiba-tiba dapat ikan. Karena diperintah, ada firman, taat. Jadi mujizat itu terjadi karena ketaatan. Tanpa ketaatan, mujizat nggak akan terjadi. Maka itu hati-hati dengan berkata, oh karena saya doa puasa sekian hari saudara, maka mujizat terjadi. Maaf, itu salah. Contoh, masih ingat nggak? Tuhan Yesus pernah berkata, ketika murid-muridnya berkata, Tuhan, kenapa kami nggak bisa ngusir setan ini? Ingat Tuhan Yesus berkata, oh murid-muridku, jenis ini nggak bisa ya diusir selain dengan doa dan puasa. Saudara, lalu kita hanya puasa. Wih, saudara, kita mau penginjilan. Wih, kita mau peperangan rohani. Wih, kita mau ngusir setan. Ayo kita puasa 3 hari. Kalau cuma puasa saja, nggak makan, nggak minum, tapi selama puasa kita tidak mendengar suara Tuhan, lalu selesai puasa 3 hari, ayo kita pergi perang, nggak dapat apa-apa. Nah, firman yang berkata jenis ini nggak bisa dilawan kecuali dengan doa dan puasa itu artinya pakai sistem militer. Dalam ilmu perang ada istilah konsolidasi, retreat. Jenderal perang, komandan perang ngajak prajurit mundur sebentar. Nah, waktu jenderal ini ngajak prajuritnya mundur, konsolidasi, retreat, itu ada 3 hal yang dilakukan. 1, jenderal memberi informasi. Begini begitu keadaan musuh kita, begini begitu senjatanya, info diberikan. Mereka akan menyerang dari daerah ini, begini cara mereka menyerang. Prajurit dengar. Yang kedua, ada strategi. Jadi begini nanti cara kita menyerang. Jadi ada informasi, ada strategi diberikan. Nah, baru yang ketiga, ada instruksi. Ada perintah. Kita akan menyerang di jam sekian. Bagian ini, peleton ini, bagian itu di sana. Misalnya begitu. Nah, baru kalau kita doa puasa ada hasilnya. Karena kita bersekutu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberi firman. Begini begitu cara kita menyerang. Maka itu banyak orang doa puasa, cuma puasa saja, nggak makan, nggak minum. Tapi nggak dengar firman Tuhan, nggak dengar suara Tuhan. Bagian terakhir. Masih ingat nggak pengalaman Raja Daud? Dalam 2 Samuel 5, ya nanti baca karena waktunya sudah habis. Ayat 17 sampai 25. Wih, saudara, luar biasa. Daud bertanya, kami maju nggak karena musuh menyerang? Tuhan bilang maju. Nggak lama kemudian Israel diserang lagi oleh musuh yang sama, Filistin. Daud bertanya lagi, tapi Tuhan menjawab jangan maju. Tapi buat gerakan lingkaran dan menyerangnya dari belakang.
Nah, Daud bertanya. Daud tunggu instruksi dari panglima perang kerajaan surga. Daud menunggu strategi. Daud menunggu apa yang harus dilakukan. Maka itu Daud menang. Nah, ini ayat terakhir 2 Samuel 5 ya, ayat 25. Maka itu saudara di GBI Via Cemara Medan, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Begini, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Catat 2 Samuel 5:25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jadi saya ulangi lagi, iman yang paling suci adalah iman karena mendengar instruksi, mendapat informasi, diberi strategi, maka peperangan pasti menang. Saudara, kita nggak tahu COVID-19 itu akan ada sampai kapan, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting, dengar suara Tuhan, dengar firman-Nya, jangan hidup karena kata orang, dan taatilah firman Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur ini minggu terakhir bulan yang ke-11. Sudah 9 bulan kami di Indonesia dan seluruh dunia mengalami kekacauan, ketakutan yang luar biasa gara-gara COVID-19. Tapi firman yang kami dengar saat ini, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami dikuatkan, sungguh kami mengambil keputusan untuk mau dengar suara Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk hidup atas apa kata Tuhan, bukan atas apa kata orang. Kami capek kalau hidup karena kata orang. Papa, kami nggak tahu sisa sebulan lagi tahun ini kapan COVID-19 berhenti, kami tidak tahu. Tapi puji Tuhan, yang kami tahu Tuhan setia. Papa sayang kami semua. Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama 2 anaknya, memberkati semua tim pelayanan, para majelis gereja GBI Via Cemara ini dalam perjuangan mereka mengembalakan jemaat yang masih online. Tuhan tetap hadir, Tuhan menolong. Dengan firman yang kami pelajari saat ini, kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah kita semua jadi pelaku firman. Dan kalau sebentar kita akan selesai ibadah ini, dan kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Percayalah, Yesus yang Immanuel tetap Immanuel buat kita. Maka itu saudara, jadilah pelaku firman. Jadilah berkat dalam hidup. Karena Tuhan memberkati kita semua. Tuhan sayang kita semua. Maka terimalah berkat dari Bapa di surga. Terimalah anugerah dari kuasa salib Kristus. Dan bersekutulah bersama Roh Kudus dari hari ini sampai seterusnya, maka hidup kita luar biasa. Kita diberkati dan kita jadi berkat. Percayalah, Tuhan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh saudara-saudara di GBI Via Cemara Medan diberkati oleh Tuhan. Haleluya.